Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatul Laili. Saya dari Perbankan Syariah NIM 63010190178. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ketentuan produk syariah pada pembiayaan di bank syariah. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Yang pertama, kategori kontrak keuangan syariah. Yang pertama, modal akad tunggal atau basit. Akad tunggal atau basit hanya mencakup satu akad dalam transaksi. Contoh dari akad tunggal yaitu jual beli, sewa menyewa, kerjasama atau sirkah, salam, dan lain sebagainya. Namun, dalam fatwa DSN ada sebanyak 16 akad tunggal yang digunakan, yaitu wadiah, mudharobah, murabahah, salam, istisna, musyarakah, ijarah, wakalah, kafalah, hafalah, qard, hibah, ran, sarf, jualah, dan bai. Akad tunggal digunakan oleh dua pihak, yaitu antara nasabah dan lembaga keuangan syariah. Yang kedua yaitu model akad berganda atau mustami'ah. Sebagian dari ahli fikih ada yang menyebut akad mustami'ah menjadi akad murokabah, yang berarti berhimpunnya beberapa akad dalam satu transaksi dengan cara dihimpun atau bertukar, yang mana seluruh hak dan kewajiban persyaratan kontrak dianggap sebagai hasil hukum dari transaksi tersebut, yang termasuk dalam kategori akad berganda yaitu murabahah, letter of credit syariah, kartu syariah, mudharobah, mustarokah, dan musyarakah mutanakisab. Transaksi melalui kartu syariah termasuk akad ganda karena penggunaan kartu dilakukan antara nasabah atau pemegang kartu dan penerbit kartu. Maka dari itu penggunaan akad tersebut memiliki dampak kebolehan pemanfaatan kartu baik untuk pengambilan uang tunai atau pembelian barang. Selanjutnya yang ketiga yaitu model akad terbilang atau muta'adidah. Akad terbilang adalah akad yang terbilang dari isi syarat, akad, pelaku, harga, objek, dan lain sebagainya. Dua atau lebih kontrak yang dikumpulkan dalam suatu transaksi tetapi dipisahkan dari satu kontrak ke kontrak lainnya termasuk dalam kategori beberapa kontrak. Perbedaan akad mustami'ah dengan muta'adidah terletak pada akibat hukumnya. Di dalam mustami'ah akad dilakukan semua sekaligus, kemudian dalam muta'adidah atau muta'adidah akad dilakukan secara terpisah. Selanjutnya, ketentuan syariah pada produk pembiayaan berbasis jual beli terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama murabahah, yang kedua salam, dan yang ketiga istisna. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu akad murabahah. Pembiayaan akad murabahah yaitu pembiayaan yang menggunakan transaksi jual beli barang, di mana harga barang perolehan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati antara penjual dengan pembeli. Besarnya keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal atau rupiah. Dalam perbankan, pembayaran dalam murabahah dilakukan dengan cara cicilan atau dicicil. Selanjutnya yaitu salam. Salam yaitu transaksi di mana pembelian barang diserahkan di kemudian hari, namun pembayaran dilakukan di awal atau di muka. Dalam akad salam, bank adalah pembeli, sedangkan nasabah adalah penjual. Pembiayaan dengan menggunakan akad salam yaitu pembiayaan transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan barang, yang mana pembayaran dan penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kesepakatan pada akad salam biasanya terjadi apabila pembayaran yang dilakukan di awal dan penyerahan barang dilakukan beberapa waktu kemudian. Dan yang terakhir yaitu istisna. Akad ini hampir sama dengan akad salam, di mana transaksi pembayaran dilakukan di awal dan penyerahan barang dilakukan di akhir. Perbedaan antara salam dan istisna yaitu jenis barang yang ditransaksikan.
Pembiayaan dengan menggunakan akad istisna sendiri yaitu pembiayaan bank dengan akad transaksi atau jual beli barang di mana bentuk pemesanan barang sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu dan telah disepakati oleh bank dan nasabah. Selanjutnya, ketentuan syariah pada produk pembiayaan berbasis kerjasama. Terbagi menjadi dua yaitu mudharabah dan musyarakah. Akad mudharabah merupakan transaksi penanaman modal atau investasi pada suatu kegiatan usaha tertentu. Pada akad ini, bank menjadi investor bagi nasabah dan nasabah menjadi pengelola dana. Pembiayaan dengan akad mudharabah yaitu pembiayaan dengan transaksi penanaman modal awal dan bank yang diberikan oleh nasabah selaku pengelola dana untuk menjalankan usaha yang dipilihnya. Hasil usaha tersebut dibagi berdasarkan nasabah atau bagi hasil yang telah disepakati pada awal transaksi. Musyarakah pembiayaan. Akad musyarakah adalah pembiayaan yang berbasis sebagai hasil. Pada pembiayaan ini nasabah dan bank menjalin keuntungan suatu usaha di mana bank yang menyediakan modal dan nasabah yang menyediakan keahlian dan modal untuk usaha tersebut. Dalam akad ini nasabah tidak hanya sebagai pengelola dana namun juga sebagai penanaman modal. Dan untuk selanjutnya, ketentuan syariah pada produk pembiayaan berbasis sewa. Dalam produk pembiayaan berbasis sewa yaitu dengan menggunakan akad ijarah yang berarti sewa, di mana pengertian dari ijarah atau sewa yaitu kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Akad ijarah merupakan akad transaksi pemanfaatan hak guna tanpa disertai perpindahan kepemilikan. Pembiayaan dengan akad ijarah adalah pembiayaan bank kepada nasabah untuk transaksi sewa-menyewa suatu barang atau jasa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang dimanfaatkan oleh nasabah. Dan untuk yang terakhir yaitu ketentuan syariah pada produk pembiayaan berbasis pinjaman dan kebajikan. Untuk yang pertama yaitu akad qard. Akad qard sendiri bisa disimpulkan sebagai pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan atau kelebihan serta cuma mengembalikan pokok pinjaman. Ada persamaan transaksi akad ini dengan pembiayaan di bank konvensional, yakni tersedia transaksi seseorang atau pihak meminjam kepada orang atau pihak lain. Dengan demikian, qard merupakan transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan bersama dengan pengembalian sebesar pokok pinjaman secara sekaligus atau angsuran di dalam waktu tertentu. Dan untuk yang kedua yaitu akad qardul hasan. Akad qardul hasan yakni pinjaman untuk membantu atau menolong sektor usaha kecil atau mikro atau membantu sektor atau kegiatan sosial. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang jelas dalam pembahasan, mohon maaf sebesar-besarnya dan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.